Bab 4437. Mengacaukan tanah warisan. Ada kegilaan di mata Evan Hunem dan dia mengguncang lengannya dengan keras, membuat rantai itu membuat suara di tengah gemuruh. Pikirkan, jika kamu terus meningkatkan kekuatanmu di laut warisan ini dengan bantuanku, sementara yang lain terjebak di sini dan tidak akan pernah bisa mendapatkan kekuatan suci yang baru, apakah mereka bisa melebihimu? Tetapi basis kultivasi mereka terhambat dan Tuan Istana Bintang serta Kaisar Iblis dapat muncul kapan saja. Tobi Qiu berkata, orang-orang itu, aku bisa mengurusinya untukmu. Kamu juga bisa melakukannya. Tobi Qiu jelas tertarik. Betul, aku tidak hanya dapat membantu kamu dengan hal di atas, tetapi aku juga dapat membuat ilmu bayi iblis kamu menjadi lebih kuat dan membuat kultivasi kamu mencapai fase penilaian 3 penurunan. Di sini kamu bisa membunuh semua musuhmu, baik itu Eric Qin, Yudhira Ying, Kenny Gu dan lainnya. Kata Evan Hun penuh dengan niat membunuh. Pada saat itu, kamu akan cukup kuat untuk menghentikan persidangan warisan dan menjadi penguasa dunia ini. Apakah kamu tahu apa artinya itu? Artinya kamu dapat meninggalkan tempat ini kapan saja ketika kamu punya waktu. Ketika kamu pergi, kamu dapat mengambil semua yang kamu punya pada saat yang sama. Pergi dengan kekuatanku saat ini. Mendengar ini, ekspresi Tobi Qiu langsung berubah cerah, napasnya menjadi sesak dan dia jelas tergerak. Setelah pernah merasakan kekuatan suci yang kuat, mengalami kegembiraan menguasai orang lain dan mengendalikan kekuatan hidup dan mati, siapa yang ingin kembali ke keadaan biasa-biasa saja setelah itu dan menjadi transparan kecil yang tidak mencolok lagi? Jika dia dapat kembali ke Jiushu dengan kekuatan fase penilaian 3 penurunan, maka dia dapat sepenuhnya mengabaikan Tuan Istana dari Istana Bintang dan langsung mengambil alih satu sisi, menjadi penguasa Mingzu, bahkan penguasa Longzu. Pada saat itu, seberapa cerah masa depannya? Untuk sesaat, Tobi Qiu sangat emosional hingga dia hampir setuju langsung dengan Evan Hun. Tapi dia ingat keraguannya dan masih berhasil menekan dorongan itu. Tapi kamu tidak pernah mengatakan, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Tobi Qiu melontarkan pertanyaan terakhir. Jika Evan Hun dapat meyakinkan dirinya sendiri, maka dia akan menerima kerja sama tersebut tanpa ragu. Aku ingin pergi, itu saja, kata Evan Hun dengan acuh tak acuh. Jangan ragu, aku dikurung di sini oleh Dewa Bintang bukan dibunuh. Kekuatanku di luar dugaanmu, tapi aku sudah terlalu lama disegel, jadi aku sudah menjadi terlalu lemah. Dan kamu terlalu lemah sekarang, jadi sebelum membantuku memecahkan segel, aku akan membiarkanmu terus menjadi lebih kuat dan mendekati puncak sisi ini. Hanya dengan begitu kamu akan memenuhi syarat untuk membawaku pergi. Apakah kamu tidak takut setelah aku mendapatkan segalanya, lalu mengingkari janjiku? Tanya Tobi Qiu. Tidak takut, hanya aku yang tahu cara untuk meninggalkan tempat ini. Jadi sekuat apapun kamu di masa depan, aku yakin kamu akan kembali kepadaku. Tapi bagaimana jika aku takut padamu? Tanya Tobi Qiu. Pertama-tama, tanpa aku, kamu sudah mati. Jika aku tidak membunuhmu sekarang, maka aku tidak akan membunuhmu di masa depan. Evan Hun menggelengkan kepalanya. Selain itu, aku hanya sebuah kemelekatan jiwa dan untuk meninggalkan tempat ini, aku membutuhkan tubuh darah dan daging, seorang kultivator Jiushu dengan kualifikasi warisan. Lebih penting lagi, aku hanya ingin kembali sekarang, aku tidak ingin menambah sedikit pun risiko untuk ini. Ketika Evan Hun berbicara, wajahnya kelelahan. Entah itu daratan Jiushu atau dunia manusia lainnya, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya ingin kembali ke tempatku sekarang, jadi apa gunanya aku membunuh kamu?
Tentu saja, ini sebuah taruhan untukmu. Jika kamu bekerja sama denganku, kamu bisa mencapai puncak gunung atau kamu mungkin akan tersesat selamanya. Tobi Qiu terdiam sesaat. Pertaruhan besar. Lalu dia menyeringai. Ketika aku menggunakan ilmu bayi iblis dengan cara ini, aku tidak pernah memikirkan konsekuensinya. Pilihan ini sama sekali bukan masalah besar bagiku. Dan aku telah datang jauh-jauh, bukan tanpa alasan. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus berhati-hati karena kamu akan dibutakan oleh elang. Jadi, semoga kita dapat bekerja sama dengan baik. Evan Hun tersenyum. Katakan padaku apa yang harus dilakukan selanjutnya, kata Tobi Qiu. Evan Hun mengangguk, baru saja akan berbicara, tiba-tiba ekspresinya sedikit berubah. Orang itu ada di sini lagi, kamu pergi dulu, aku akan menghubungimu nanti. Orang itu pantas mati. Tobi Qiu mengerutkan kening. Ini sudah yang kedua kalinya, dirinya harus terbang jauh dari dasar laut untuk menghindari seseorang. Ketika kekuatanmu sedikit meningkat, kamu bisa menghancurkannya, tetapi belum, kata Evan Hun. Tobi Qiu bangkit diam-diam, lalu meraih bayi ajaib itu dan menelannya dan dengan cepat menghilang ke dasar laut yang dikelilingi kabut hitam. Setelah beberapa saat, pria parubaya yang berpakaian seperti seorang sarjana Konfusius mendarat dengan lembut di dasar laut ini. Evan Hun menatap sarjana Konfusianisme. Konfusius sialan, kamu bukannya berpatroli di laut, melainkan terus ke dasar laut untuk menatapku. Jalan surga sangat besar, apa kamu benar-benar tidak ada pekerjaan lain? Evan Hun, mengawasimu adalah tugas terpentingku. Seperti yang dikatakan oleh sarjana Konfusius, dia mulai mengumpulkan gumpalan nafas di sekitarnya dan memeriksanya dengan cermat. Mengenai hal ini, Evan Hun tampak tenang. Hehe, kalian benar-benar menganggap penting aku, hingga membuat kalian berempat resah. Tapi tidak apa-apa. Aku sangat kesepian di dasar laut, jadi kebetulan temani aku berbicara. Omong-omong, akhir-akhir ini kamu sangat gugup dan sering terjadi fluktuasi Reiki di laut. Apakah ada orang di sini? Evan Hun, sebaiknya kamu patuh dan jangan main-main. Karena tidak menemukan apa-apa, sarjana Konfusius itu menarik lengannya dan menatap pria itu dengan dingin. Jika kami bisa menekanmu sekali, maka kami bisa menekanmu berkali-kali. Selama aku bersedia membayar sejumlah harga, aku bahkan bisa membunuhmu. Menghadapi peringatan itu, Evan Hun juga menyipitkan matanya, tetapi segera dia tersenyum. Konfusianisme sialan, aku sebenarnya sangat ingin tahu tentang bagaimana kamu bisa membunuhku. Tapi aku tidak tertarik berbicara omong kosong denganmu, jadi aku akan beristirahat. Setelah selesai berbicara, tubuh Evan Hun berubah menjadi untaian energi darah dan menghilang ke dasar laut bersama rantainya. Sarjana Konfusianisme mengerutkan kening dan setelah beberapa saat, dia menghilang tanpa jejak. 6 hari berlalu dalam sekejap. Di puncak gunung di Pulau Emas, Eric Qin yang sudah mulai mundur setelah kembali ke tendanya akhirnya membuka matanya. Kilatan cahaya Reiki melintas di mata dan segala sesuatu di ruangan itu menjadi begitu jelas, perasaan indah itu kembali. Selama 6 hari terakhir, Eric Qin telah melahap dan memurnikan kemelekatan jiwa sepanjang siang dan malam. Dalam perjalanan ke Jianfeng, dia mengumpulkan kemelekatan jiwa dalam jumlah besar. Akan tetapi, menelan kemelekatan jiwa tidak berarti dapat langsung dimurnikan. Walaupun dapat menyerap sebagian, tetapi jika terlalu banyak ditelan dalam waktu singkat, juga akan menyebabkan kemelekatan jiwa menghilang dan mati. Maka, setelah melahap beberapa ratus, Eric Qin tidak melanjutkan melahapnya, melainkan menempatkan kemelekatan jiwa yang didapat ke dalam guci jiwa.
Selama 6 hari ini, Erikin telah melahap dan memurnikan kemelekatan jiwa setiap hari serta memulihkan kerohanian. Kekuatan kerohanian telah pulih sekitar 50%. Merasakan kekuatan kerohanian, Erikin menghela napas panjang. Jangan lihat hanya 50%. Tapi kerohaniannya selalu lebih kuat dari kultivator fase penilaian 1 penurunan umumnya. Bersambung.